Kalau di dalam bahasa Indonesia ada imbuhan, maka di dalam bahasa Arab juga ada imbuhannya. Kita akan bahas selengkapnya setelah yang satu ini ya. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada istilah imbuhan, yaitu kata tambahan huruf-hurufnya itu ditambahkan kepada suatu bentuk kata, ya. Nah, kali ini saya mau mengajak kita semua untuk membahas imbuhan yang ada di dalam bahasa Arab, ya. Kali ini imbuhan yang mau kita bahas adalah tentang imbuhan dalam suatu kata fiil, ya, kata kerja. Imbuhan ini dia ditambahkan kepada suatu kata fiil, yaitu fiilnya sulasi mujarrad. Jadi sebenarnya di dalam bahasa Arab itu, sahabat Alikna semua, ada dia fiil sulasi mujarrad dan ada sulasi mazid. Apa itu sulasi mujarrad? Sulasi mujarrad itu adalah suatu isim yang dia itu simpelnya hanya merupakan kata-kata asalnya yang dia tidak ada tambahannya sedikit pun. Sedangkan sulasi mazid itu adalah suatu kata fiil yang dia berisi dari 3 huruf, yang 3 huruf ini ditambah oleh huruf-huruf yang lain, yang itu sering kita sebutkan dengan mazid, ya, atau di dalam bahasa Indonesia istilahnya itu imbuhan, begitu. Imbuhan ini, sahabat Alikna semua, kalau di dalam bahasa Arab, ya, beda imbuhan dan dia akan membuat arti dari kata aslinya itu juga menjadi berbeda, ya. Seperti pukul bisa jadi memukul, begitu ya. Atau pukul dia bisa menjadi memukulkan gitu, atau bisa pukul bisa menjadi saling memukul, begitu. Nah, kemudian ada juga hukum-hukumnya ya, sahabat Alikna semua. Hukumnya itu bahwa kalau di dalam sulasi mazid ini, dia itu hukumnya adalah kiasi. Kenapa dikatakan kiasi? Karena fiil sulasi mujarrad itu dia memiliki pembahasannya masing-masing gitu. Dia tidak bisa dimasukkan ke dalam pembahasan yang lain. Maksudnya begini, tidak semua fiil itu dia bisa dikiaskan ke dalam bab-bab yang lain di dalam pembahasan fiil sulasi mazid, ya. Jadi kalau ada yang dia ditambah 1, ditambah 2 huruf, ditambah 3 huruf, ya, tambahannya itu dia berbeda-beda, tapi tidak semua bisa dikiaskan kepada fiil yang lain. Karena setiap timbangannya itu, ya, ada tambahan hurufnya itu dia terkhusus pada suatu bab fiil, tidak bisa dikiaskan kepada bab fiil yang lainnya, ya, begitu. Oke, kita langsung masuk kepada contohnya ya, sahabat Alikna semua. Yang pertama kita bisa lihat tambahan alif. Ya. Tambahan alif ini dia khusus untuk di awal kata. Misalkan dia fa'ala, dia akan menjadi af'ala. Begitu. Kita akan bahas yang pertama ya. Yang pertama di sini adalah tambahan alif. Tambahan alif ini, sahabat Alikna semua, dia akan membuat artinya itu lil musyarakah. Lil musyarakah maksudnya apa? Di dalam suatu perbuatan itu, fa'ilnya, si pelakunya itu saling melakukan perbuatan itu. Jadi, tadi tambahan alifnya ini, dia adalah alif yang ditambah setelah huruf pertama. Jadi kalau tadi fa'ala asalnya ditambah alif menjadi fa'ala, begitu. Kemudian di sini ada contohnya, ya, nasoro, ya, nasoro. Maka dia awalnya katanya adalah nasoro, tapi karena ditambah alif dia menjadi nasoro, begitu. Sama seperti fa'ala, ketika ditambah alif di tengahnya dia menjadi fa'ala. Maka yang tadi awalnya artinya nasoro itu adalah menolong, ketika ditambah alif setelah awal huruf, dia akan menjadi artinya saling menolong atau saling tolong menolong, begitu ya. Itu saling melakukan. Sama kalau di dalam ayat Al-Quran itu aula mastumun nisa, la masa, yaitu berarti dia saling menyentuh, begitu ya. Nah, apalagi kalau kita bilang begini, doroba. Awal katanya doroba, sehingga dia ditambah alif menjadi doroba. Maka katanya
bermakna musyarakah, yaitu saling melakukan perbuatan itu. Doroba, sehingga dia saling memukul. Awalnya kalau doroba saja, memukul, tapi kalau doroba ditambah huruf alif, setelah huruf dot, dia maknanya menjadi saling memukul. Sama seperti ini tadi, nasoro, awalnya artinya adalah menolong, tapi ketika ditambah alif, dia menjadi nasoro dan artinya menjadi saling menolong. Begitu. Oke sahabat semua, kemudian yang kedua dari sulasi mazid biharfin, yaitu kata fi'il si 3 huruf yang dia ditambah 1 huruf. Contoh yang kedua adalah tambahan alif atau hamzah di awal. Ya, tambahan hamzah di awal ini dia khusus untuk kepada fi'il yang dia nanti memberikan arti ta'addi. Ta'addi itu maksudnya apa? Pekerjaan itu yang awalnya dia fi'il lazim, dia menjadi fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu apa? Fi'il lazim itu adalah fi'il yang dia tidak membutuhkan objek. Itu dia fi'il lazim. Tapi ketika ditambah imbuhan alif, ya hamzah di awalnya, maka dia akan menjadi fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang dia menggunakan atau membutuhkan objek. Sehingga ketika kita nanti membuat jumlah ismiyah, ya, membuat kalimat yang jumlah fi'liyah, ya. Ketika kita nanti membuat jumlah fi'liyah di dalam bahasa Arab yang di situ ada fi'il yang menggunakan kalimat muta'addi, maka kalimat itu, kalimat bahasa Arab itu dia menjadi kalimat transitif. Ya, kalimat transitif itu kalimat yang membutuhkan objek. Seperti contohnya di sini karuma. Ya. Karuma itu asal katanya maknanya adalah lazim. Ya, karuma itu adalah mulia, yaitu orangnya yang mulia. Tapi ketika dia ditambah hamzah di awalnya akroma, ya, maka dia menjadi artinya memuliakan, ya. Yang awalnya kalau karuma dirinya sendiri yang mulia, tapi ketika kalau akroma, maka ada orang lain yang dia muliakan, ada objek yang dia muliakan, begitu. Akroma, ya. Asal katanya adalah fa'ala ditambah alif menjadi af'ala, begitu. Sama seperti kalau kita kiaskan kepada yang lain, yaitu salama, ya. Salama itu adalah selamat, salim, selamat, ya. Iya. Ketika dikatakan salima atau salama, ya, maka dia orangnya yang selamat, dia sendiri yang selamat. Tapi ketika dia mengatakan aslama, berarti dia telah menyelamatkan, ya, telah menyelamatkan, berarti ada objek, ada sasaran yang dia selamatkan. Sama seperti saida. Saida itu bahagia atau farihah. Begitu juga dia. Farihah itu dia asal katanya maknanya adalah bahagia. Tapi kalau ketika kita tambahkan alif, ya, hamzah di awalnya, maka menjadi afroha, yang artinya adalah membahagiakan. Berarti di situ ada suatu proses, ada suatu usaha untuk membuat orang lain bahagia. Begitu. Yang awalnya fiilnya lazim, dia menjadi muta'addi. Begitu ya, sahabat semua. Simpelnya bahwa fi'il lazim ini adalah fi'il yang dia itu intransitif, sedangkan muta'addi itu adalah fi'il yang transitif. Begitu. Oke, kemudian yang ketiga, sahabat alikna semua, ada yang dia tambahannya itu adalah menambahkan huruf yang sejenis dengan ain fi'ilnya. Maksudnya apa? Ada huruf pertama, ada huruf kedua, ada huruf ketiga dari sulasi mujarrad ini. Dari huruf yang kedua ini, kita tambahkan huruf yang sejenis dengan huruf kedua. Berarti misalkan asal katanya adalah fa'ala, huruf pertama adalah fa, huruf kedua adalah ain, dan huruf ketiga itu lam. Maka di sini huruf keduanya adalah ain, maka di situ kita tambahkan huruf yang sejenis dengan huruf kedua. Berarti kalau huruf keduanya ain, kita tambah ain juga. Dan tambahannya di sini tidak dituliskan dengan menjadi 2 huruf, tapi kita tambahkan tasydid menunjukkan di situ 2 huruf yang double. Maka dia menjadi fa'ala. Asal katanya tadi adalah fa'ala, dia menjadi fa'ala. Begitu ya sahabat alikna semua.
Kemudian kita ambil contoh ya. Kotoa itu asal katanya. Maka kita tambahkan po dengan alamat tasydid di situ menjadi kotoa. Yang awalnya kotoa itu artinya adalah memotong, tapi ketika dia ditambah huruf yang sejenis dari huruf kedua, maka dia maknanya menjadi memotong-motong. Ya. Jadi arti dari imbuhan yang jenis ketiga ini adalah dia maknanya adalah litaksir. Litaksir itu maksudnya dia membuat pekerjaan itu menjadi banyak. Ya. Kita lihat tadi kalau dia memotong itu pekerjaannya mungkin hanya satu atau dua begitu. Tapi kalau dikatakan qatto'a, dia menjadi memotong-motong begitu. Sama seperti kalau di dalam ayat Al-Qur'an kita lihat sahabat Alikna semua, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ya. Sabbaha atau wa in min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdi, ya. Sabbaha. Semua yang ada di bumi ini bertasbih kepada Allah. Asal katanya adalah dia menjadi sabbaha, ya. Kita menambahkan huruf ba di awalnya itu dia menjadi sabbaha, sehingga di situ sahabat semua menunjukkan bahwa perbuatan itu tasbihnya itu adalah banyak, sering dilakukan, ya. Sering perbuat begitu. Tidak berhenti, istimror. Oke, kemudian kalau kita ambil contoh yang lain lagi, sahabat Alikna semua, seperti alima ya. Alima itu adalah mengetahui, memahami, ya. Kalau kita buat tambahannya dia lam, tasydid di huruf yang di tengah, dia menjadi alama, ya. Yang awalnya dia memahami, tapi setelah dia dibuat alama, berarti dia mengajarkan. Berarti apa yang dia pahami itu perbuatannya adalah banyak. Dia mengajarkannya kepada orang. Setelah dia mengetahui, dia memperbanyak pengetahuan itu dengan cara mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Jadi tambahannya yang ketiga ini adalah dia membuat pekerjaannya itu menjadi banyak, menjadi sering dilakukan dan menjadi terus-menerus dilaksanakan. Begitu. Saya kira hanya sekian penjelasan ini, sahabat Alikna semua. Kesimpulannya adalah sulati mazid biharfin itu adalah fiil si 3 huruf yang dia ditambah 1 huruf dan polanya hanya ada 3, yaitu yang pertama ditambah alif sakin setelah huruf pertama, yang kedua dia adalah ditambah hamzah di awal kata, dan yang ketiga adalah ditambah huruf yang sejenis dengan huruf keduanya, ya. Yang masing-masing ini ada artinya, ya. Baik sahabat Alikna semua, kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ini bermanfaat, silahkan di-share, di-like, di-komen. Kalau ada tambahan-tambahan dari sahabat semua atau ada menambah contoh-contoh, silahkan di komen di kolom komentar. Dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.